yang ada baginya derajat di sisi Allah yang tidak bisa dia capai dengan amal ibadahnya, sehingga dibalakan dia di tubuhnya, maka dia sampai ke derajat itu dengan sebab bala itu. Nah, jadi fungsi maslahat faidah bala ini bisa menghapuskan dosa, bisa pula meninggikan derajat seseorang sehingga dia sampai kepada derajat yang disediakan Allah yang kada bisa dicapainya dengan amal ibadahnya hari-hari itu. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Kemaslahatan dengan bala ini, kebaikan yang kita terima melalui bala, bencana, musibah ini, takfiruz dzunub, dihapusnya dosa. Dihapusnya dosa. Ada dosa-dosa kita di dalam tubuh kita ini yang hanya bisa hilang dengan menderita sakit. Ada dosa-dosa di tubuh kita yang bisa hilang dengan istighfar, ada dengan puasa, ada dengan tahajud. Tapi ada juga dosa-dosa di dalam tubuh kita yang tidak bisa hilang kecuali dengan penderitaan melalui musibah atau bala. Maslahatnya lagi antara lain raf'ud darajat. Mungkin kita kada punya dosa yang mesti dihilangkan dengan sakit itu, tetapi derajat kita mesti ditinggikan oleh Allah melalui musibah itu. Antara lain lagi, musibah yang diturunkan Allah kepada kita itu untuk menolak musibah yang lebih besar menimpa kita. Umpamanya kita hendak ke Banjarmasin, sudah siap, tahu-tahu ada halangan, kepala sakit atau gigi sakit sehingga batal, kada jadi ke Banjarmasin. Maka ke Banjar ini urusan yang menguntungkan, ke Banjar ini urusan yang menguntungkan, tapi karena hari sakit kepala gagal ke Banjarmasin. Nah, ini barangkali ada hikmah, ada maslahat di dalamnya. Kita gagal berangkat ini. Barangkali andai kita berangkat ke Banjarmasin, di Binuang tabrakan bisa pecah kepala kita. Bisa pecah kepala kita. Digagalkan oleh Allah, digantikan dengan sakit kepala sedikit saja. Nah, itu kita hanya Allah yang tahu. La ya'lamuha illallah. Pokoknya setiap hal-hal yang tidak menyenangkan kita, apapun bentuknya, itu pasti ada kebaikan yang tersembunyi di dalam yang tidak nyaman itu. Pasti ada kebaikan, bahkan banyak kebaikan. Banyak kebaikan. Nah, antara lain lagi, untuk menghadapi musibah bala yang menimpa kita ini adalah mengingat bahwa ini adalah ujian Allah. Allah hendak menguji aku apakah cinta atau kada kepada Allah itu. Nah, sekarang ini kita mungkin mengaku cinta kepada Allah, cinta kada cinta lawan Allah. Belum diuji lagi nih. Nah, Allah hendak menguji itu. Bukan Tuhan menguji untuk Tuhan. Tuhan kada perlu ujian, Tuhan sudah tahu sama dengannya. Cuma kita ini kan kada tahu apakah bujur-bujur cinta kepada Allah atau kada bujur cintanya. Nah, diturunkan Allah bala. Nah, bila seseorang ini bisa menerima dengan sabar, dengan ridha, nah berarti ini orang benar pengakuannya bahwa aku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi setiap bala musibah yang menimpa diri kita, keluarga kita, harta kita, kedudukan kita, maka itu adalah
banyak kebaikan, banyak kemaslahatan yang tersembunyi di dalamnya itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adza wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah." Tidak ada yang mengenai akan seorang muslim daripada keletihan, keuyuhan, lapah, atau sakit, atau duka cita karena memikirkan hal yang akan terjadi. Kita ini sedih nah pikiran nah. Ini parak tanggal 10 bayar lampu kada ada duitnya kayak apa nih? Hamil. Wala hazan, sedih karena ingat kejadian masa lampau. Tak ingat anak mati, timbul sedih dalam hati. Wala aza, dan tidak ada satu gangguan dari orang lain, dari manusia yang menyakiti kita lewat kata-katanya atau lewat apanya. Dan tidak pula duka cita yang sedang dihadapi, sehingga duri yang masuk melukai kita, melainkan Allah menghapuskan dengan semua itu sebagian dari kesalahan-kesalahan kita. Para muhibbin rahimakumullah, ini artinya untuk meringankan beban musibah bala itu. Kita kasusuban, terjajak paku, terjajak duri, sakit tuh. Ada dosa yang gugur, ada dosa yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang memfitnah kita, ada orang yang menggibah kita, ada orang yang menyakitkan kita tutur katanya. Kalau kita sedih, nah, ada dosa yang gugur daripada kita, ada dosa yang hilang daripada kita. Pokoknya apapun yang menimpa kita, sesuatu yang kada nyaman itu, salah satu maslahatnya adalah menghapuskan sebahagian dosa-dosa kita. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah bi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma alaihi khati'ah. Rasulullah bersabda, senantiasa bala itu ada dengan orang mukmin dan mukminah, dirinya, anaknya, hartanya, sampai dia meninggal dunia, sehingga dia bertemu Allah tanpa ada sedikit membawa dosa. Nah, sakaratul maut itu sakit. Itu paling sakit, yang sakit itu sakaratul maut. Nah, itu sakit sakaratul maut bagi orang yang beriman adalah menghapuskan dosa-dosa mereka. Orang sakaratul maut kayak apa sakitnya? Itu sakit yang terakhir yang diterima dalam dunia. Bila kita sabar menghadapi sakitnya sakaratul maut itu menghabiskan dosa-dosa kita. Makanya Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku tidak akan berdoa kepada Allah supaya dimudahkan sakaratul maut. Biar mautku sakit, asa dosaku dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat apa sakaratul maut nyaman tak urihing mati, tapi di akhirat dalam neraka kaina. Orang mati ini kenyamanan tak urihing matinya. Tapi dosanya kada diampuni Tuhan, sehingga di akhirat dia akan menerima azab. Nah, kalau orang mati sakit, orang beriman tapinya matinya sakit sakaratul mautnya, ini akan menghapus dosa-dosanya, sehingga dia bertemu Allah dalam keadaan tidak membawa dosa lagi. Nah, jadi pokoknya bila ada yang sakit, bila ada yang kada nyaman, nah itu satu maslahatnya adalah
menggugurkan ada dosa-dosa kita. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajul la takunu lahu ad-darajah indallah la yablughuha bi'amali hatta yubtala bi bala'in fi jismihi fayablughuha bidzalik. Bahwasanya seorang laki-laki sungguh bagi dia itu derajat di sisi Allah yang tidak sampai dia kepada derajat itu dengan amalnya, sehingga dia dibalakan dengan suatu bala di tubuhnya, maka dia sampai kepada derajat itu dengan sebab bala. Innar rajul, ini umumnya adalah orang-orang yang diberi Allah ilmu, artinya para alim ulama. Ini ilmunya banyak, tapi inya kada sanggup mengamalkan banyak-banyak ilmunya itu. Orang alim ini baca kitab amalan misalnya, ini baik dibaca subuh, ini baik dibaca jam 9, ini baik dibaca habis tengah hari, ini baik dibaca habis asar, ini baik dibaca habis maghrib. Dalam azkar ada pelajarannya, tapi orang alim sendiri kada mampu mengamalkan apa yang ia sampaikan itu. Nah, artinya apa? Orang alim ini punya derajat yang tinggi di sisi Allah yang kada bisa dicapainya dengan amaliyah. Diberi Allah dia satu bala, satu musibah di jisimnya, di tubuhnya. Nah, dengan bala itu, pahalanya itu bisa mencapai dia kepada derajat yang disediakan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka itu. Nah, itu menurut pensarah hadis tentang innar rajul. Rajul itu biasanya laki-laki yang mempunyai kelebihan. Kalau zakar itu laki-laki, itu cuma umum. Kalimat zakar itu laki-laki, kanak-kanak, laki-laki orang gila, orang kada pintar, zakar, laki-laki. Tapi kalau rajul itu biasa laki-laki yang punya kelebihan. Nah, innar rajul, bahwasanya seorang laki-laki yang ada baginya derajat di sisi Allah yang tidak bisa dia capai dengan amal ibadahnya, sehingga dibalakan dia di tubuhnya, maka dia sampai ke derajat itu dengan sebab bala itu. Nah, jadi fungsi maslahat faidah bala ini bisa menghapuskan dosa, bisa pula meninggikan derajat seseorang sehingga dia sampai kepada derajat yang disediakan Allah yang kada bisa dicapainya dengan amal ibadahnya hari-hari itu. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.